Technical Outlook 31 Maret 2022 jam 12.20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju pada US dollar yang ternyata memang mengalami tekanan atau penurunan tadi malam. Dan kita sekarang sedang melihat dia rebound ya. Jadi rebound ini terkait dengan kondisi teknikal yang karena memang sudah mengalami penurunan. Jadi kita tinggal lihat saja nantinya berikutnya apakah dia lanjut penurunan atau rebound gitu ya. Dan untuk reboundnya sendiri kita perkirakan lebih dulu areal tengahnya di 98.419. Jadi kita anggap saja areal ini. Sementara kalau kita perhatikan dari daily chart, persis dengan dugaan kita kemarin, memang ada bearish engulfing, kemudian dia mengalami penurunan, lalu kemudian juga diharapkan penurunan ini akan terhenti ataupun terbatas ya. Mengingat arealnya kita masih dalam channel ya, ini trend channel, lalu kemudian kita bisa asumsikan juga sebagai bullish rectangle. Well, of course, kecuali kalau terjadi sesuatu, misalkan dia tembus level support ini, maka ini sama sekali tidak mengisyaratkan bullish rectangle, yang berarti pula bisa saja akan terjadi penurunan. Karena kalau kita lihat di sini beberapa hari lamanya dia memang sudah mengalami rally ya. Oke, jadi ini kita gariskan saja. Nah, ini adalah trend lainnya. Sitka coba untuk memantaunya lebih lanjut, apakah akan terjadi perubahan tren apa tidak. Tentunya kalau kita perhatikan lagi dari US Treasury Yield atau US Bond Yield juga sesuai dengan perkiraan, dia kembali turun dan ditutup dengan bearish candle. Jadi evening star-nya betul-betul confirm dan kita masih bisa lihat sekarang pun baru dibuka dan kita akan lihat apakah dia akan lanjut penurunan apa tidak. Masih cukup banyak waktu sampai malam. Overall ini juga sama ya, beberapa kali mengalami kenaikan, jadi kita harus lihat di akhir bulan ini seperti apa. Tapi perkiraan kami tetap inflasi dan juga data NFP besok ya. Inflasi dari PCE nanti malam, sementara NFP itu baru besok malam. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, maka sesuai dengan perkiraan kemarin ya, bahwasanya setelah penurunan kita harapkan spike ataupun kenaikan lebih dulu, tertahan di area yang imbang dengan left shoulder, lalu kemudian kita curigai sebagai right shoulder, dan itu persis dengan bentukan yang terjadi sampai saat ini. Tapi untuk kali ini kita masih harus bersabar untuk menunggu apakah dia bisa tembus apa tidak ya. Sampai saat ini belum kelihatan. Nah, ini berarti arealnya yang lebih pastinya seperti ini. Nah, ini sebetulnya ini sudah dalam agenda ataupun area neckline ya. Jadi kita tinggal tunggu penurunannya. Di sisi lain, kita ada dua berita utama, yaitu terkait dengan harga minyak tentunya. Anda bisa lihat sekarang sudah turun sampai level $100 dan kita akan lihat berita apa yang sebetulnya muncul terkait dengan IEA atau Badan Energi Internasional yang memungkinkan atau menyerukan untuk dilakukannya pertemuan darurat untuk tingkat menteri ya, dan ini disampaikan oleh Menteri Energi Australia tentang apa? Kemungkinan semua ini terkait dengan kebijakan OPEC ya, karena OPEC sendiri akan dijadwalkan untuk melakukan pertemuan hari ini. Jadi kita akan lihat kebijakannya itu cenderung tidak berubah sehingga dikhawatirkan harga minyak tetap berada di atas level 100 dan itu tidak bagus untuk inflasi global. Termasuk juga apa yang diumumkan oleh Presiden Biden pagi tadi, kurang lebih secara mendadak di jadwal atau di sesi Asia, kita sempat mendapatkan informasi bahwa Presiden Joe Biden akan mengumumkan terkait dengan rilis ataupun rencana pelepasan cadangan minyak strategis, dan awalnya hanya dirumorkan hanya sekitar 1 juta barrel per day, tapi karena faktor konsumsi AS yang cukup tinggi, lalu kemudian muncullah dengan draft sekitar 180 juta barrel. Nah, ini kita akan coba lihat, dengarkan situasinya nanti malam di waktu Washington. Jadi kurang lebih saya menganggapnya ini adalah OPEC akan berusaha dilawan oleh Amerika dan juga IEA yang kemungkinan menginginkan harga minyak jauh lebih rendah. Technical view gold 31 Maret 2022 jam 12.28 waktu Indonesia bagian Barat, akhir bulan yang biasanya kecenderungan pro dolar atau sesuai dengan kebiasaan di mana akhir bulan itu selalu meningkat tingkat permintaan untuk dolar. Tapi ini adalah hari terakhir, apa akan terjadi perubahan apa tidak? Well, of course, semua tergantung dari sentimen market. Tapi kita akan lihat lebih dulu. Emas berada kini running plus di 1920.60 setelah sempat
sentuh level low 1920.50, sementara tertinggi tertahan di 1933.90. Dan kita lihat tadi malam sebetulnya areal kenaikan sudah sesuai dengan ekspektasi, naik sampai level 1938, dan kita sempat sampaikan kalau memang ternyata tidak berhasil tembus di atas 1939, which is itu adalah areal real body atau 50% real body dari long black di tanggal 28 Maret yang lalu, maka kita asumsikan dia masih akan bisa mengalami penurunan. Yang tidak disangka-sangka adalah memang sekarang atau pagi ini dia sedang tergelincir. Saya rasa ini salah satu akibatnya adalah terkait dengan harga minyak ya, atau crude oil yang memang juga mengalami peluncuran ataupun penurunan akibat data ataupun berita yang tadi sempat kita singgung. Nah, oleh karenanya kemungkinan kita bisa saja merubah strategi kita, tapi kita lihat lebih dulu karena nanti malam akan rilis data PCE Price Index yang juga menjadi indikasi tentang inflasi Amerika. So, kalaupun misalkan rilis SPR yang akan dilakukan hari ini ataupun secara global besok secara terpadu oleh IEA, saya rasa kemungkinan efeknya inflasi belum langsung akan turun, tapi itu akan menjadi catatan khusus untuk kita. Tentunya kalau misalkan kita perhatikan lagi, level double bottom terancam oleh potensi yang kita sebut dengan zigzag ataupun formation ini ya, lower high ataupun lower low. Jadi kita perhatikan kalau sampai dia tembus 61.8%, yaitu berada di 1890.93, maka ini kemungkinan masih bisa mulai penurunan atau kembali ke dalam zona penurunan. Walaupun secara keseluruhannya kita masih bisa lihat ini adalah triangle yang sebelumnya ada di 1850-an atau 1848 ya. Jadi kita asumsikan penurunan pun mungkin sampai areal tersebut kalau memang ternyata apa yang dilakukan oleh Biden atau Amerika dalam hal ini berhasil untuk menekan inflasi. Well, sebetulnya dengan demikian juga mencerminkan bahwa Fed tidak harus tergesa-gesa untuk melakukan kenaikan yang agresif. Nah, tapi yang jelas di sini saya berikan tanda ya level 38.2% karena memang kita butuhkan terkait dengan double bottom itu yang harus ditembus dan PR-nya masih cukup berat ya. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman, posisi candle sebelumnya itu berada dalam small body yang kita sebut dengan long lower shadow, kemudian juga ditemani dengan bullish candle. Berarti sebetulnya dua candle ini saja mengisyaratkan terkait dengan adanya bullish engulfing ya. Tapi kalau kita bicara tentang tiga candle dengan tanggal 28, maka kita sebutnya morning star. Sayangnya, lagi-lagi sayangnya, kemarin saya sudah sempat sebutkan juga, yang namanya morning star akan jauh lebih bagus atau ideal kalau memang ternyata dia bisa close di atas level 50% dari real body tersebut ya. Jadi long black ini 1939.30, maka akan jauh lebih baik kalau kemarin closing di 1939. Sayangnya kemarin ditutup di 1932.80. Jadi apakah ini ideal? No, tidak ideal. Malah kecenderungannya lemah. Jadi saya lebih menganggapnya sebagai bullish engulfing saja, tapi sayangnya sampai saat ini juga terancam. Well, kita lihat ya, level low kemarin 1915.70, sampai saat ini level low 1919, maka kemungkinan strategi bisa berubah kalau sampai tembus di bawah 1915. Nah, di grafik keempatnya teman-teman, ini yang kemarin kita sempat sampaikan terkait dengan pola expanding triangle ya. Jadi kurang lebih expanding triangle tersebut apakah masih cukup available apa tidak ya. Kalau misalkan kita lihat sebetulnya pergerakannya seperti ini ya. Jadi arealnya kurang lebih kita lihat ini adalah pola koreksi dari apa yang sempat terjadi kenaikan sebelumnya. Jadi kita lihat di grafik sini, kalau saya perkecil dari rangkaian kenaikan, kita asumsikan inilah 1, 2, 3, 4, 5 wave Elliott, lalu kemudian ini adalah faktor koreksinya ABC, lalu kemudian dengan sangat simpelnya kita simpulkan bahwa ini dalam fase koreksinya. Nah, koreksinya itu sebetulnya sudah selesai di 1889, sehingga berikutnya kalau kita perhatikan dari segitiga ini expanding triangle, maka kemungkinan C itu adalah setelah C itu adalah mulai kenaikan. Nah, tapi setelah C ini kalau kita jadikan subbab ataupun sub wave, maka kemungkinan posisinya adalah ini wave A atau 1, lalu kemudian wave keduanya kita harapkan ada penurunan yang cukup normal. Of course tidak boleh tembus 1907. Jadi saya asumsikan saja 38.2% ini masih cukup layak untuk dijadikan fokus perhatian. Nah, lalu kemudian nantinya barulah wave ketiga ya, wave ketiganya nanti kemudian koreksi wave 4 dan wave kelima dan seterusnya. Karena memang expanding triangle kecenderungannya pasca penurunan ataupun koreksi ini dia akan lanjutkan dengan reverse naik ya. Sampai saat ini kita masih tetap dalam tahapan jenjang tengah ya. Artinya dalam periode pertengahan ataupun peralihan antara bearish ke bullish. Nah, sementara dari kondisi
MACD kita masih tetap menandai bahwa ini adalah kondisi dari bullish divergence. Ini terkait dengan area bottomnya ya. Jadi A ke C saja lower low ya, sementara indikator MACD higher low ya. So singkatnya teman-teman, kalau misalkan ternyata sebelum data PCE nanti malam ternyata dia sudah turun tertekan di bawah 1910, Anda boleh follow sell atau switch posisi Anda menjadi sell. Target buy mungkin kita akan harus berubah atau mungkin terkait dengan penembusan stop loss ya. Jadi kalau stop lossnya ditembus, Anda berhenti terlebih dulu. Pastikan lebih dulu kalau memang ternyata dia lanjut turun di bawah 1904 dari 61,8% di grafik A1. Atau kalau di grafik A4 singkatnya adalah kita menggunakan indikasi dari 1910. Tembus di bawah 1910, Anda boleh switch menjadi sell. Kalau misalkan dia masih tetap bertahan di atas 1910, well kita berharap ini adalah A, B, lalu kemudian nanti ada C mungkin akan mencapai level 40-an atau 60-an, lalu kemudian nanti ada kelanjutannya terkait dengan wave Elliott yang lebih kecilnya. Sementara di grafik H1, kalau misalkan kita perhatikan, nah ini teman-teman, arealnya kemarin kita mendapatkan inverse head and shoulder yang sebetulnya sudah ditembus, tapi sayangnya karena sampai saat ini dia kembali turun. Nah ini yang akan menjadi catatan kita teman-teman. Kalau ternyata dia terpantul di areal ini ya, anggap saja 1917, 1919, lalu kemudian dia naik, tapi nanti kenaikan berikutnya gagal tembus 1928, hati-hati. Yang tadinya inverse head and shoulder kita rubah karena kemungkinan kita curigai malah menjadi head and shoulder. Ini bagian leftnya, ini bagian headnya, ini bagian right shouldernya. Tentunya semua strategi ini terkait dengan posisi crude oil yang sedang mulai penurunan. Tapi nanti malam kalau PCE-nya ternyata relatif kuat, maka kemungkinan hanya dua kemungkinannya, bahwasanya itu akan mendorong kemungkinan lebih agresifnya Fed, atau yang kedua, investor mengincarnya sebagai aset inflasi. Level yang memungkinkan untuk switch sell adalah 1908, atau Anda make sure dulu begitu dia rebound. Kalau ternyata reboundnya tidak lebih dari 1926 atau 1928, Anda boleh switch strategi Anda menjadi sell. So far kita belum kena stop loss, tapi mungkin TP pertama bisa Anda turunkan, termasuk juga TP kedua. Nah, kemudian untuk crude oil sendiri, seperti yang Anda lihat di sini, posisinya mengalami penurunan dan kita akan coba lihat apakah nantinya akan terjadi pantulan di sini atau tidak. Karena ini bisa saja terkait dengan posisi double bottom ya. Jadi kita curigai terlebih dulu double bottomnya mungkin saja bisa muncul. Kemudian kalau kita kondisikan lagi strategi pagi ini, kita juga memang sebetulnya sudah melakukan sell ya. Dan itu sudah confirm ya, 103, lalu kemudian TP kedua 101.20, sampai saat ini low-nya berada 100.56, jadi harusnya sudah selesai. Nah, kita tinggal berikutnya. Nah, ini berarti kondisi di sini saya menandakan di sini teman-teman. Ada A, ada B. A itu berarti menandai rebound, berarti Anda boleh lakukan buy on dip, dan itu berarti level low sebelumnya 98.54. Ini berarti menandai yang bagian ini. Nah, ini ya kita asumsikan bahwa di sini nantinya bisa saja terjadi double bottom. Itu yang dimaksud. Sementara kalau misalkan yang skema B, kemungkinan dia akan lanjut penurunan. Perkiraan maka kemungkinan level support berikutnya di level 95. Oke, kemudian untuk pound sterling sendiri, pound sterling sampai saat ini agak dilematis ya, agak dilematis karena yang tadinya kita perkirakan akan lanjut dengan wave kelima, seperti Anda lihat di sini ternyata ditutup dengan bullish candle, bahkan sempat ke 1.3182, walaupun akhirnya ditutupnya di bawah level ini ya. Jadi kita masih tetap mengasumsikan ini sebetulnya masih mengalami penurunan. Hanya saja lagi-lagi teman-teman, kalau diperhatikan lebih lanjut, maka posisi ini seharusnya menjadi morning star. Tapi entah kenapa kemungkinan posisinya masih mengalami penurunan, tapi sampai saat ini strategi masih tidak berubah. Walaupun kalau misalkan kita perhatikan lagi di sini, kalau misalkan Anda lihat teman-teman, posisinya adalah head and shoulder yang belum selesai, tapi kemudian ini terancam, ya neckline-nya di sini. Jadi saya gunakan saja Fibonacci retracement yang baru. Nah, areal ini, maka patokannya adalah kalau memang ternyata dia berhasil tembus level 61.8%, Anda boleh pertahankan buy Anda, dan itu berarti memungkinkan untuk terjadi perubahan trend ya, yang artinya Elliott wave di grafik daily bisa saja gagal. Tapi kalau misalkan ternyata katakanlah dia meluncur ya, katakanlah di 1.3080 dia tembus, maka Anda boleh switch menjadi sell atau follow sell. Dalam hal ini berarti kita pertahankan pola sellnya. Nah, sementara kalau Anda perhatikan, rekomendasi kami untuk hari ini adalah memang melakukan buy di 1.3100, 1.3115, yang mana sampai saat ini
level low-nya 1.3109 dan running price sudah 1.3118. Jadi kita masih open buy untuk pound sterlingnya. Jadi kita tetap pertahankan. Lalu kemudian kalau misalkan TP pertama saya rasa masih cukup wajar 3150 karena memang kemarin pun bisa mencapai area tersebut. Tapi untuk TP kedua hati-hati kalau memang tidak tercapai. Nah, catatannya adalah kalau memang sampai gagal tembus 3203, Anda segera likuidasi, kemudian switch menjadi posisi sell kembali karena kemungkinan bisa mengalami penurunan kembali. Terlebih kalau data jam 1 hari ini terkait dengan data GDP yang kecenderungannya relatif stagnan, maka kemungkinan posisinya bisa saja buy on rumor, sell on fact. Untuk sementara, strategi ini masih tetap open buy dan perkiraan target pertama seharusnya bisa dicapai. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan liquidity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.